Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Nur Aribah dengan NIM 19.24067 dari kelas E, Etika Profesi dan Hukum. Tujuan saya presentasi untuk memenuhi UAS Etika yang diampu oleh Pak Ilham Isdianto dengan tema konsep kompetensi. Mari kita mulai untuk membahas materinya. Pengertian kompetensi itu sendiri ialah merupakan hal yang sangat penting. Sudah mulai diterapkan di berbagai bidang dan sektor. Tujuannya pun amat masuk akal di mana untuk menjamin kualitas seseorang dalam bidang tertentu. Misalnya, sebut saja kompetensi guru yang di mana guru harus memenuhi kompetensi tersebut. Begitupun dengan kompetensi-kompetensi lain yang sudah seharusnya dipenuhi bagi mereka yang menginginkan berkarir di bidang tertentu. Kompetensi secara umum didefinisikan sebagai sebuah kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang dalam bidang tertentu, baik kemampuan intelektual, fisik, soft skill, atau hard skill. Konsep kompetensi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu knowledge atau pengetahuan, skill atau keahlian, attitude atau etos kerja. Knowledge, skill, dan attitude, ketiga ini mungkin sudah tidak asing didengar oleh kita, di mana knowledge berarti kemampuan, skill artinya keterampilan, dan attitude berarti sikap. Knowledge, skill, dan attitude adalah 3 komponen yang sudah seharusnya dimiliki oleh setiap orang. Namun, apa jadinya jika tiga hal tersebut tidak semuanya dimiliki oleh setiap individu? Pembahasan nilai ini akan membahas lebih dalam bagaimana pentingnya kombinasi dari ketiga hal tersebut, terutama dalam dunia pekerjaan. Sebelumnya, mari kita ulas mengenai pendapat para ahli terkait knowledge, skill, dan attitude. Yang pertama adalah knowledge. Menurut Noto Atmojo, pengetahuan atau knowledge adalah hasil tahu dari manusia yang sekedar menjawab dari kata what atau apa. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan atau kognitif, merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang atau over behavior. Yang kedua adalah skill atau keahlian. Menurut Donate, keterampilan berarti mengembangkan pengetahuan yang didapatkan melalui training, pengalaman dengan melaksanakan beberapa tugas. Menurut Robbins, keterampilan dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah basic literary skill, atau keahlian dasar yang sudah pasti harus dimiliki oleh setiap orang, seperti membaca, menulis, berhitung, serta mendengarkan. Yang kedua adalah technical skill, yaitu keahlian secara teknis didapat melalui pembelajaran dalam bidang teknik, seperti mengoperasikan komputer dan alat digital lainnya. Yang ketiga adalah interpersonal skill, yaitu keahlian setiap orang dalam melakukan komunikasi satu sama lain, seperti mendengar seseorang, memberikan pendapat, dan bekerja secara tim. Yang keempat atau yang terakhir adalah problem solving atau keahlian seseorang dalam memecahkan masalah dengan menggunakan logikanya. Selanjutnya adalah attitude atau etos kerja. Ruston berpendapat bahwa sikap merupakan suatu tingkat efeksi, baik bersifat positif maupun negatif, dalam hubungannya dengan objek-objek psikolog seperti simbol, frase, slogan, orang, lembaga, cita-cita, dan gagasan. Ketiga hal di atas sangat penting perannya dalam perkembangan sebuah perusahaan. Di antara ketiga tersebut, dapat dikatakan bahwa pengetahuan saja tidaklah cukup bagi seseorang dalam dunia usaha atau dunia kerja. Pengetahuan juga harus disertai dengan keterampilan. Keterampilan tersebut dapat berupa keterampilan manajerial, keterampilan konseptual, keterampilan memahami,
mengerti, berkomunikasi, dan berelasi. Keterampilan merumuskan masalah dan cara bertindak, keterampilan mengatur dan menggunakan waktu, dan keterampilan teknis lainnya secara spesifik. Hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan tidaklah cukup. Seseorang yang berada di dunia usaha atau dunia kerja tentu juga harus memiliki kejujuran, bertanggung jawab, menepati janji, disiplin, taat hukum, suka membantu, komitmen, dan menghormati, serta mengejar prestasi. Lalu yang selanjutnya adalah di mana aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi itu dibagi menjadi 6, yaitu minat, pengetahuan, pemahaman, sikap, nilai, dan kemampuan. Kompetensi adalah karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkan pegawai mengeluarkan kinerja superior dalam pekerjaannya. Berdasarkan uraian tersebut, kompetensi mengandung bagian kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang dengan perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tujuan pekerjaan. Prediksi siapa yang berkinerja baik dan kurang baik dapat diukur dari kriteria atau standar yang digunakan dalam kompetensi tersebut. Lalu kita akan memaparkan dari 6 komponen tersebut. Yang pertama ialah nilai minat, yang dimana minat atau interest adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, misalnya melakukan suatu aktivitas di dalam pekerjaannya. Yang kedua adalah pengetahuan atau knowledge, yaitu kesadaran dalam bidang kognitif. Misalnya, seseorang karyawan mengetahui cara melakukan identifikasi belajar dan bagaimana melakukan pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan yang ada di perusahaannya. Yang ketiga adalah pemahaman atau understanding, yaitu kedalaman kognitif dan efektif yang dimiliki oleh individu. Misalnya, seseorang karyawan yang melaksanakan pembelajaran harus mempunyai pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi kerja secara efektif dan efisien. Yang keempat adalah kemampuan atau skill, adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada karyawannya. Yang kelima ialah nilai atau value, adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya, seorang karyawan dalam melaksanakan pembelajaran harus mempunyai pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi kerja secara efektif dan efisien. Yang kelima ialah nilai atau value, adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya, standar perilaku pada karyawan dalam melaksanakan tugas, kejujuran, keterbukaan, demokratis, dan lain-lainnya. Yang terakhir adalah sikap, yaitu attitude, di mana perasaan senang tidak senang atau suka tidak sukanya, atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang berada dari luar. Misalnya, reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan gajinya. Dia senang atau tidak senang, malah berpikir hal tersebut adalah ketidakcocokan atau tidak pantas dengan apa yang dia dapatkan. Dalam era perubahan yang sangat cepat, sifat dari suatu pekerjaan sangat cepat berubah dan kebutuhan akan kemampuan baru terus meningkat. Konsep kompetensi memberikan sarana untuk menetapkan keterampilan apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan yang selalu berubah-ubah. Perusahaan dapat
berprestasi unggul apabila orang-orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut dapat memberikan kontribusi maksimal kepada perusahaan sesuai dengan tugas dan kemampuan dari karyawannya masing-masing. Atau dengan kata lain, orang-orang tersebut mampu bekerja dengan prestasi yang terbaik. Artinya, mampu berprestasi pada saat ini dan pada masa yang akan datang, baik pada situasi yang stabil maupun pada situasi yang tidak stabil atau berubah-ubah, tanpa mengganggu pekerjaan orang lain. Dengan demikian, ukuran prestasi organisasi mencakup dimensi waktu, situasi, dan kontribusi, serta dampak pada pekerjaan orang lain atau perusahaan. Kompetensi yang tepat merupakan faktor yang menentukan keunggulan prestasi dapat dimiliki oleh organisasi apabila organisasi tersebut memiliki fondasi yang kuat yang tercermin pada seluruh proses yang terjadi pada organisasi. Artinya, organisasi harus memiliki kompetensi inti. Organisasi yang membuat anggota organisasi tersebut berbeda dari organisasi lain. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kompetensi. Yang pertama ialah keyakinan dan nilai. Keyakinan adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran. Menurut Zwell dalam Wibowo, kompetensi seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Keyakinan dan nilai-nilai. Perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh keyakinan terhadap dirinya dan orang lain. Bila orang percaya akan kemampuan dalam melakukan sesuatu, maka hal tersebut akan bisa dikerjakan dengan lebih mudah. Keyakinan dan kepercayaan adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran. Karena keyakinan merupakan suatu sikap, maka keyakinan seseorang tidak selalu benar atau keyakinan semata bukanlah jaminan kebenaran. Lalu, menurut Anda, apakah perlu keyakinan tersebut pada diri Anda sendiri? Kenapa kita sangat perlu keyakinan tersebut? Dengan adanya keyakinan, kita bisa bekerja dengan lebih baik. Kita bisa lebih tenang dan menguasai diri menghadapi masalah-masalah yang muncul dalam menyelesaikan satu tugas. Kita tahu dan sadar sepenuhnya bahwa masalah itu pasti ada. Masalah itu pasti muncul, tapi kita percaya bahwa kita mampu, bahwa kita bisa untuk menyelesaikannya, bahwa ada jalan keluar dari setiap masalah yang datang, yang memerlukan ketenangan kita untuk bisa melihatnya. Dan keterangan itu bisa kita dapatkan pada kita yakin pada diri sendiri. Dengan kata lain, jika kita percaya pada diri kita sendiri bahwa kita dapat menyelesaikan hal tersebut, maka ada kemungkinan besar kita juga menjalankannya dengan benar dan berhasil. Yang kedua, yang selanjutnya ialah keterampilan. Keterampilan seseorang dalam mengerjakan sesuatu akan meningkatkan rasa percaya diri dan akan menunjukkan bahwa orang tersebut mempunyai kompetensi dalam bidangnya. Yang kedua adalah pengalaman, di mana menurut Cicero yang menganggap pengalaman adalah guru terbaik. Kita sudah sering mendengarkan di mana-mana bahwa orang berpendapat bahwa pengalaman ialah guru terbaik, di mana pengalaman akan sangat membantu dalam melakukan suatu pekerjaan kita di masa mendatang. Jika kita sudah tahu dan paham tentang apa yang sebelumnya kita kerjakan, maka pasti kita akan lebih mudah untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Karena pengalaman mengajarkan sesuatu dengan nyata dan akan sangat mudah untuk mengingatnya.
Seseorang bisa ahli dalam bidangnya karena banyak pelajaran dan pengalaman yang dia dapatkan, dan keahlian seseorang menunjukkan suatu kompetensi yang dimiliki oleh orang tersebut. Selanjutnya adalah karakter. Kepribadian bukanlah suatu yang tidak dapat dirubah. Kepribadian seseorang akan mempengaruhi cara-cara orang tersebut dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupannya. Dan hal ini akan membuat orang tersebut lebih kompeten. Seseorang akan berespons serta beradaptasi dengan lingkungan dan kekuatan sekitarnya yang akan menambah kompetensi seseorang. Di mana ada keuntungannya juga, memiliki sifat seperti friendly atau mudah bergaul kepada seseorang. Dengan itu, maka lingkup pekerjaan kita akan luas, mendapat teman-teman yang karakternya berbeda-beda. Dengan karakter kita sendiri yang baik, akan dengan mudah mendapatkan teman di berbagai tempat atau berbagai daerah. Hal itu merupakan keuntungan tersendiri bagi kita. Yang selanjutnya ialah motivasi. Motivasi adalah dorongan yang membuat seseorang mampu untuk melakukan sesuatu, daya dorong yang lebih bersifat psikologis. Motivasi ini sendiri bisa didapatkan dari lingkungan keluarga, diri sendiri, ataupun orang-orang terdekat kita. Motivasi ini sangat penting, di mana daya dorong yang lebih bersifat psikologis membuat bertambahnya kekuatan fisik, sehingga akan mempermudah dalam aktivitas kerja yang menambah tingkat kompetensi seseorang. Dorongan atau motivasi yang diberikan atasan kepada bawahan juga berpengaruh baik pada kinerja staf. Untuk itu, dalam dunia kerja, tentunya kita perlu motivasi dari rekan-rekan kerja kita. Tidak hanya itu, kita juga perlu dari dorongan dari orang tua. Karena dorongan atau motivasi dari orang tua tersebut ada hal yang sangat mendorong untuk anaknya bekerja lebih giat. Motivasi sendiri tidak hanya dari kata-kata, tapi bisa dari perbuatan, pemberian seseorang kepada kita, atau lain sebagainya. Yang kedua adalah isu emosional. Kondisi emosional seseorang akan berpengaruh dalam setiap penampilannya, termasuk dalam penampilan kerjanya. Rasa percaya diri membuat orang akan dapat melakukan suatu pekerjaan dengan lebih baik. Begitu juga sebaliknya, gangguan emosional seperti rasa takut dan malu juga bisa menurunkan performance atau penampilan kerja seseorang, sehingga kompetensi akan menurun. Itulah di mana penting bagi kita untuk memperhatikan penampilan kita di depan seseorang. Penampilan sendiri bisa menjadikan sebuah penilaian pertama untuk orang melihat kita apakah orang ini kompeten atau tidak. Jadi penampilan berpakaian atau cara kita berbicara itu sangat penting dan perlu kita perbaiki untuk penilaian baik kita kepada seseorang, terhadap seseorang, dari seseorang. Selanjutnya adalah kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual sendiri ialah kompetensi dipengaruhi oleh pemikiran intelektual, kognitif, analitis, dan kemampuan konseptualnya. Tingkat intelektual dipengaruhi oleh pengalaman, proses pembelajaran yang sudah tentu pula kemampuan intelektual seseorang akan meningkatkan kompetensinya. Di mana kalau kita semakin banyak belajar, maka kompetensi yang ada di pikiran kita akan bertambah dan seiring banyaknya apa yang kita pelajari. Lalu yang terakhir adalah budaya organisasi. Budaya organisasi berpengaruh pada
kompetensi seseorang dalam berbagai kegiatan. Karena budaya organisasi mempengaruhi kerja, hubungan antar pegawai, motivasi kerja, dan kesemuaan itu akan berpengaruh pada kompetensi orang tersebut. Budaya organisasi mempengaruhi kompetensi daya manusia dalam di berbagai kegiatannya. Maka dari itu, dalam dunia kerja, kita dianjurkan untuk mudah bergaul, tidak menutup diri dari orang-orang lain. Dengan begitu, dengan budaya organisasi ini yang sebelumnya saya jelaskan akan menambah menambah ruang kinerja kita atau memperluas koneksi kerja-kerja kita ataupun sebagainya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dari audiens, apakah ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan saya tadi? Baik, sebelumnya apakah saya diperkenankan untuk memberikan pertanyaan? Ya, saya berkenan. Silakan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemberi materi. Di sini saya merasa wawasan saya itu merasa lebih bertambah dengan adanya pemaparan materi ini. Untuk kesemuanya, menurut saya materinya cukup jelas. Tetapi di sini saya memiliki 2 pertanyaan. Untuk pemateri sendiri, apakah 2 pertanyaan tersebut berkenan untuk saya bacakan secara langsung atau mungkin satu-satu terlebih dahulu agar bisa langsung dijawab? Satu-satu aja dulu, Mbak. Baik, yang pertama, pertanyaan saya mengenai di dalam dunia investasi, kenapa sih sebuah kompetensi itu diperlukan? Kalau menurut pemateri sendiri, itu seperti apa? Baik, saya ingin mencari jawaban terlebih dahulu agar jawaban tersebut lebih valid ya. Sebentar ya, Mbak. Baik, silahkan. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Mbaknya. Saya ulang lagi pertanyaannya, di mana pertanyaannya adalah kenapa kompetensi dalam pekerjaan itu sangat diperlukan. Alasannya ialah kompetensi dibutuhkan di dunia kerja karena untuk mempermudah perusahaan untuk menemukan jenis pekerjaan yang tepat bagi karyawannya. Setelah mengetahui kompetensi karyawannya, perusahaan dapat membantu mengembangkan karyawan tersebut, baik melalui training atau metode lainnya. Kompetensi juga dapat membantu perusahaan mengetahui potensi dari karyawannya dan sejauh apa seseorang karyawan akan berusaha untuk memberikan hasil kerja yang terbaik bagi perusahaan tersebut. Dapat disimpulkan,
kompetensi sendiri ialah hal yang sangat penting untuk menyaring karyawan-karyawan yang berkompeten, karena tidak semua dalam perusahaan itu karyawan-karyawan yang ingin mendaftar dapat diterima secara terbuka. Jika karyawan diterima tidak disaring atau tidak dilihat kompetensinya, maka proses kinerja karyawan tersebut atau perusahaan tersebut kemungkinan akan menurun karena tidak memilih orang-orang yang kompeten. Sekian jawaban dari saya. Apakah ada yang mau disanggah atau dipertanyakan lagi? Baik, saya rasa untuk jawaban dari pertanyaan saya tadi cukup jelas, dan tadi saya menyampaikan akan memberikan 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang kedua, setelah saya lihat dari kesimpulan pertanyaan yang pertama tadi, jadi kompetensi itu begitu sangat diperlukan. Untuk yang pertanyaan yang kedua, sebenarnya selain manfaat untuk perusahaan itu sendiri, apa sih manfaat kompetensi itu sendiri untuk mungkin diri karyawan atau bagi atasannya gitu. Langsung saya jawab dengan pertanyaan apa saja manfaat dari kompetensi tersebut. Kompetensi dari seorang karyawan berperan erat dalam menunjukkan seberapa efektif ia mengerjakan tugas-tugasnya yang diberikan oleh atasannya. Oleh karena itu, tentu terdapat berbagai macam manfaat dalam memperkerjakan seseorang yang memiliki kompetensi yang tinggi. Untuk itu tadi perlu yang dari jawaban sebelumnya, maka dari itu saya berkata bahwa perlunya menyaring orang-orang yang kompeten dalam perusahaan tersebut. Seperti yang kami katakan di awal, perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan besar, menggunakan kompetensi untuk membantu memilah dari banyaknya kandidat yang mendaftar. Selain mempermudah dalam memilih kandidat terbaik, terdapat beberapa manfaat lain dari menggunakan kompetensi, yaitu menunjukkan standar kerja yang ditetapkan oleh perusahaan. Kompetensi kerja yang tinggi dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang ketiga ialah sistem penggajian dapat menjadikan kompetensi kerja sebagai dasar perkembangan, di mana bisa kita levelkan antara orang-orang yang memiliki kompetensi dan orang yang tidak memiliki kompetensi dengan range gaji yang sesuai dengan kemampuannya. Lalu yang ketiga, manfaat keempat ialah mempermudah proses adaptasi perusahaan terhadap dunia bisnis yang terus berubah-ubah. Sekian jawaban dari saya. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, terima kasih Mbak. Mungkin itu cukup dari saya. Silakan dilanjutkan. Baik, jika tidak ada pertanyaan, akan saya tutup presentasi ini dengan membaca kesimpulan bahwasanya kompetensi sangat diperlukan dalam setiap proses sumber daya manusia. Kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Kompetensi dibutuhkan di dunia kerja adalah untuk mempermudah perusahaan untuk menemukan jenis pekerjaan yang tepat bagi karyawannya. Setelah mengetahui kompetensi karyawan, perusahaan dapat membantu mengembangkan karyawan tersebut baik melalui training atau metode lainnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.